Bersama kita sang pahlawan demokrasi. Yang asumsinya merugikan negara itu 56 miliar dan bergelar juga Datuk Seri Setia Amanah, berarti kapasitasnya udah sangat luar biasa kan. Betul. Pihak Samswar tuh hadir secara online gitu. Online bang. Ya kita kecewa sekali, ini kan pembungkaman sebenarnya. Tahun depan kita nggak usah pilih lagi pemimpin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast AMPR, podcast Aliansi Mahasiswa Pemuda Riau. Alhamdulillah hari ini hadir bersama kita sang pahlawan demokrasi. Selamat datang Bang Al-Qudri di podcast AMPR. Ya, terima kasih telah mengundang. Bagaimana keadaan Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat walafiat dengan izin Allah. Izin Allah Bang ya. Alhamdulillah hari ini puasa Bang ya. Alhamdulillah Bang, puasa. Walaupun sedikit melawan. Dengan kondisi-kondisi yang sangat luar biasa Bang. ini. Jadi rekan-rekan semua, bahwasanya Bang Al-Qudri ini adalah sosok yang dilaporkan oleh salah satu pejabat kita, yaitu Pak Gubernur Provinsi Riau, terkait penghinaan penguasa Bang ya. Penghinaan terhadap penguasa. Penghinaan terhadap penguasa menurut beliau begitu. Iya Bang. Nah, ini juga cukup viral juga dan juga sebenarnya sudah lama juga Bang ya. Sudah Bang. Tapi kembali lagi di sidang lagi Bang ya, baru-baru ini. Iya Bang. Tanggal berapa kemarin terakhir Bang? Terakhir sekitar tanggal 15 Bang. Tanggal 15 itu agenda sidang ke-9 Bang. Agenda 9? Iya Bang. Sejak mulai itu sudah tahun berapa Bang? Kalau untuk persidangan sendiri mulai di tahun ini, di bulan Januari Bang. Saya lupa tanggal persis berapa sidang pertama. Yang jelas agenda terakhir dari persidangan yang saya jalani itu pemeriksaan saksi ahli Bang. Sudah yang ke-9? Sudah ke-9 kali, luar biasa Masya Allah. Nah, ini kalau bisa diceritakan Bang kepada halayak bahwasanya inilah sebagai momen untuk bersuara begitu. Karena kita nih merupakan satu elemen Bang, sama-sama mahasiswa. Sama-sama merasakan apabila nanti kalau kita demo pejabat, kita juga dilaporkan juga bahaya begitu. Iya, benar. Juga sebagai pengetahuan bagi rekan-rekan semua yang pada hari ini mau melakukan aksi demonstrasi gitu. Nah, bagaimana kemarin aksi demonstrasinya kok bisa menjadi sebuah permasalahan sehingga dapat diangkat oleh Pak Gubernur, Bang? Oke, baik. Saya mulai dari kronologi dulu. Bang. Kronologi pertama terjadi tanggal 2 Juni 2021 ya. 2021 kami melakukan aksi tepat di depan Kejati Riau. Dalam satu poin tuntutan kami itu adalah mendesak Kejati Riau untuk segera menuntut keterlibatan Gubernur Samswar dalam kasus korupsi dana bansos semasa kepemimpinan beliau jadi Bupati Siak di tahun 2014-2019 yang asumsinya merugikan negara itu 56 miliar. Nah, dalam penyidikan itu kita merasa ada keganjilan. Pada awalnya Yan Prayana selaku Sekda Gubernur Riau diperiksa pada kasus tersebut dan dinyatakan bersalah. Namun yang menjadi keanehan bagi kita, beliau bukan ditersangkakan oleh kasus korupsi dana bansos tersebut, melainkan pada kasus lain, anggaran rutin angkatan tulis, makan dan minum, Bapeda Kabupaten Siak. Tentu kita bertanya-tanya dan tentu kita resah, dan resah itulah menjadi dorongan bagi kami untuk menyuarakan aspirasi masyarakat tadi ke Kejati. Nah, namun di sini pihak Kejati tidak ada memberikan tanggapan pada kami. Tidak ada sama sekali. Tidak ada klarifikasi. Yang kami dapatkan hanya bahkan yang tidak kami harapkan, seperti polisi datang membubarkan. Berarti saat aksi ada pembubaran? Iya, ada pembubaran dari polisi dengan apa dasar polisi kemarin? Dengan dalih itu masih Covid. Dalih Covid? Iya, padahal kita sudah sepakat ya. Aksi itu kami hanya sebentar dan kami melakukan social distancing dan segala macam. Lalu polisi mengatakan kalian tidak ada izin. Lalu kami sampaikan demo itu maupun aksi lainnya itu nggak perlu izin, harus ada pemberitahuan. Sifatnya pemberitahuan. Sifat umumnya seperti pemberitahuan dan itu dijamin dalam undang-undang. Nah, setelah sidang itu kami pulang. Setelah aksi itu kami pulang ke rumah. Ini yang aksi pertama Bang dibubarkan? Ya, aksi itu hanya sekali. Aksi itu hanya sekali. Ketika kita di rumah, teman-teman ada yang ditangkap. Sebagian? Ada sekitar 2 orang yang ditangkap. Yang ikut aksi? Dalam aksi itu. Dengan delik aduannya apa Bang? Maksudnya permasalahan? Mereka hanya ditangkap saja. Tiba-tiba ditangkap? Iya, kenapa kalian aksi? Luar biasa. Kenapa kalian aksi? Kan udah saya peringatin.
kata Intel pada waktu itu. Saya lupa nama Intelnya siapa. Yang jelas pihak kepolisian mengatakan kalian nggak boleh aksi. Ini kita masih masa COVID. Ya mereka berlindung lah di balik situasi tersebut. Padahal kita nggak menyebabkan situasi apa-apa. Bahkan kemacetan sendiri kita Kemacetan nggak. masa pun tidak banyak kemarin. Tidak, masa pun hanya sekitar 20 orang. Itu pun kita bisa lihat di foto bang. Social distancing. Social distancing sekali. Tapi alasannya COVID tadi. COVID tadi. Dan kita diasumsikan kita tidak berizin bang aksi tersebut. Kita sampai di rumah, saya disambut telepon, saya matikan saja. Cuman beberapa jam kemudian saya dapat berita bahwa saya dilaporkan sendiri oleh gubernur. Ini sudah tidak lama sejak Iya, di tanggal yang sama, di tanggal yang sama pada malam harinya saya melihat berita. Oh, ini langsung dari Pak Gubernur langsung yang laporkan. Di dalam berita itu saya lupa nama surat kabarnya. Yang jelas dalam berita itu melalui kuasa hukumnya. Tidak langsung. Yang merasa terkorbankan yaitu Pak Gubernur sendiri. Akan menjadi aneh ya kalau kita lihat dari BAP di kepolisian, beliau mengadukan secara langsung. Padahal pada berita tanggal 2 Juni 2021 itu secara gamblang kuasa hukumnya Al Henry Tanjung yang mewakilkan laporan beliau. Seharusnya dari beliau langsung yang kalau pasal 207 dan pasal 310 itu kan delik aduan. Dia hanya bisa diproses ketika orang yang bersangkutan yang melakukan pengaduan secara langsung. Tapi kalau situasi pada hari ini melalui kuasa hukum. Iya. Hal yang Tanjung itu tadi. Iya. Dan ketika sudah sampai tahapan gelar perkara, beliau juga tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukum beliau. Tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir sama Selama sekali. 9 sidang ini, apakah ada kehadiran dari Pak Gubernur secara offline? Ini menarik nih. Kalau untuk agenda persidangan, agenda beliau harus datang itu sebenarnya pada agenda pemeriksaan saksi pelapor, yaitu orang yang melaporkan seperti yang saya jelaskan tadi. Iya. Nah, sebelum tahapan pada sidang kehadiran saksi pelapor, pemeriksaan saksi pelapor, kita kan di ending sidang itu ditanya oleh hakim. Kesepakatan bersama antara jaksa, tim kuasa hukum kita, dan hakim. Kita sidangnya offline atau online. Kita sepakat bersama kita offline. Namun nyatanya lagi dan lagi di hari H pada sidang pemeriksaan saksi pelapor kita nggak dikasih kabar, malah pihak Samswar tuh hadir secara online gitu. Online bang? Ya kita kecewa sekali. Ini kan wibawa pengadilan ini di mana? Tidak menghargai pengadilan. Tidak menghargai. Seolah-olah beliau adalah raja gitu. Apa yang dia mau itu harus dilakukan gitu. Sama seperti agenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa, itu tuh on time sekali. Ketika agendanya pemeriksaan ahli yang kami rekomendasikan itu ngaret sekali. Berarti tidak pernah jumpa secara langsung juga di pengadilan itu tidak pernah juga? Tidak pernah jumpa. Pan kita berharap, ya kita kan positif saja. Kalau beliau datang kita pengen ajak berbincang. Selesai sidang dialog itu. Kita pengen dialog. Itu biasa. Ibaratnya. Jangan ada baper lah bang. Beliau kan orang tua kita di Riau Betul. ini. Dan mohon maaf nih kalau kita boleh bahas secara umur. Dia kan seharusnya tokoh yang dituakan lah di Riau. Betul. Dan bergelar juga Datuk Seri Setia Amanah. Berarti kapasitasnya udah sangat luar biasa kan. Betul. Jadi kita sebagai seorang anak ini, sebagai putra daerah juga, asli Melayu, ya masa kecewa, masa berat lah, masa orang tua kita seperti ini tidak menunjukkan sikap kenegarawannya. Betul. Karena yang abang kritik pada hari ini jelas tidak pernah ada secara personal. Iya. Itu secara umum kinerja Kejati. Kinerja umum. Iya, namun beliau menangkap berbeda kan. Ini kan pembungkaman sebenarnya. Saya nggak tahu ini maksud beliau melaporkannya untuk memberikan efek jera, ataukah agenda pribadi, ataukah memang sengaja supaya saya tidak pernah lagi melawan pihak Kejati seperti itu. Yang saya baca itu pada hari ini bahwasanya pihak gubernur memberikan melapor itu karena merasa tersinggung ataupun terhina dengan konten yang dikatakanlah sebagai alat atribut untuk demonstrasi tadi bang. Untuk Dracula. Nah, sedangkan kita lihat fenomena pada hari ini tidak gubernur saja, bahkan atasannya seperti Pak Jokowi ataupun Bu Puan Maharani, kita lihat BEM-BEM yang ada di Jawa sana itu seperti tikus, ada Dracula juga dan lain-lainnya begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang memang interpretasikan dalam bentuk Dracula itu sebenarnya filosofisnya seperti apa? Kita sama-sama paham aja bang, kita yang darah-darah muda ini, apalagi sekarang eranya memang era kemajuan bang. Betul. Era kemajuan.
Jadi bang, bukan hanya umur kita yang semakin maju, jadi cara kita berpikir juga harus semakin maju. Seni bang ya. Itu seni bang. Seni waktu ada aksi demonstrasi kemarin. Iya. Dan yang kita maksudkan dengan Dracula itu sebenarnya bukan menuduhkan kau Dracula, bukan seperti itu. Dracula itu lebih kepada kata sifat bang, bahwa perbuatan perilaku korupsi, perbuatan yang menzolimi rakyat, yang tidak menjalankan amanah, itu perbuatan Dracula. Dracula kan kalau kita boleh ilustrasikan penghisap darah bang, pembuat teror yang menghisap darah secara pelan-pelan. Jadi kalau kita boleh interpretasikan, kalau boleh kita analogikan, bahwa perbuatan Dracula itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh pada hari ini pejabat-pejabat kita yang tidak amanah. yang tidak aman. Itu yang kita bahasakan bang. Jadi itu sebenarnya bang. Cuman lagi dan lagi bang, pemimpin kita banyak yang masih berpikir jadul bang. Padahal era reformasi itu sudah lewat bang. Betul. Era orde baru itu sudah kita tumbangkan. Karena alasannya sama bang. Pembungkaman, pengkerdilan, pengkebirian, pengkriminalisasian. Itulah makanya muncul demo 98. Namun malah beliau memunculkan lagi gaya-gaya seperti gaya Orba itu. Jadi kita pertanyakanlah pola pikir beliau maupun leadership beliau, kepemimpinan beliau itu seperti apa gitu. Kita sama-sama tahu bang, kepemimpinan di Riau ini bukannya tanpa celah. Sudah 3 gubernur kita yang ditangkap bang. Betul. Terkesan autokratis lah bang ya. Iya bang. Nah sebenarnya kita lihat juga bang ya. Sebenarnya banyak hal yang menarik pada hari ini yang dapat disamakan dengan kasus abang. Dan sebenarnya abang tidak bisa juga terlalu disalah-salahkan, terlalu berlebih-lebihan lah disalah-salahkan. Yang pertama, tadi seperti saya katakan, kalau memang delik aduannya terkait konten-konten itu tadi melalui seni, menjadikan Dracula dan sebagainya. Tapi kan abang kata-katanya saya lihat itu gubernur bang ya, bukan Samsuar. Kita nggak pernah mengatakan tangkap Samsuar, kita nggak pernah. Iya. Gubernur. Secara jabatan. Iya. Nah itu pun tidak masalah sebenarnya oleh Pak Jokowi. Itulah namanya resiko. Iya betul bang. Nampakkanlah sifat keneragawan. Iya. Nah yang kedua kita lihat juga ketidakhadiran ini sudah berapa kali bang? Ketidakhadiran ini sebenarnya yang wajib saja bang ya. Itu gelar perkara yang pertama dan pemeriksaan pelapor 2 kali bang. 2 kali. Yang seharusnya pemeriksaan pelapor itu beliau harus hadir. Karena kita lihat juga kalau abang ikut bagaimana berita pada hari ini kasus Nikita Mirzani itu kan bebas karena tidak pernah hadir. Iya betul. Nah berarti pada hari ini dengan kondisi yang sudah jelas tadi dikatakan oleh bahkan tadi kami sama praktisi hukum itu menjelaskan bahwasanya tidak perlulah sampai seperti ini kali, karena ini kan kondisinya jabatannya dan juga yang abang kritik itu adalah bagaimana kebijakan-kebijakan beliau itu tidak pernah secara jabatannya. Bahkan kita lihat bahwasanya bagaimana kasus di Lampung itu kan bang. Nah itu si Bima itu bahkan dilindungi ataupun diberikan dukungan moral melalui statementnya Pak Mahfud Menko Polhukam, seperti saya katakan sebelumnya dengan praktisi hukum Bang Epo. Yang hal seperti itu tidak perlulah kepolisian ikut. Tetapi pada nyatanya kita lihat ditangkap bang ya, yang 2 teman abang itu sudah dibebaskan. Itu sudah hanya lebih kurang 24 jam bang. 24 mereka jam, dibebaskan karena mereka masih mahasiswa. Tapi minimal emosional mereka dan mental mereka pasti hancur. Betul kan bang? Iya, yang 2 teman itu. Ya manusiawi lah bang. Manusiawi begitu. Nah bagaimanapun pada hari ini ya tidak bisa kita pungkiri bahwasanya di Provinsi Riau terjadi pembangkangan pada hari ini terhadap hak demokrasi. Makanya tadi saya di awal sang pahlawan demokrasi begitu. Nah jadi apalah perasaan abang nih terkait sudah seperti ini ya? Bagaimana respon keluarga ataupun teman-teman yang lain begitu? Kalau sebagai manusia bang ya, awalnya khawatir itu biasa bang. Awalnya itu khawatir. Namun kita banyak belajar lah bang dari tokoh-tokoh kita pendahului, dari buku-buku yang udah kita baca, dan dari niat kita bang. Kita lihat niat kita memang berangkat dari keprihatinan kita bang tentang Riau hari ini. Bagaimana Riau yang kita anggap negeri yang makmur, negeri yang kaya, namun nyatanya bang lebih parah dari Provinsi Lampung mengenai infrastruktur juga dan juga kesetaraan. Nah mengenai orang tua bang, ya kita tentunya sudah bisa kasih pengertian bang, karena kebetulan saya kan hanya punya seorang ibu lagi bang kan, dan itu bukan
hal yang baru lah bagi ibu, karena almarhum ayah saya juga dulu seorang pelopor lah, seorang pejuang. Kalau saya boleh cerita, pernah berjuang melawan korporasi Torganda dulu bang. Dan itu bukan hal yang baru lah mungkin bagi keluarga. Namun orang tua hanya bisa berpesan, kalau lah itu hal yang baik terus perjuangkan. Nah, jangan pernah coba untuk berubah niat. Sering berdoa saja. Serahkan semua kepada Maha Kuasa. Sedangkan kekuasaan Fir'aun saja yang kita lihat sangat dikdaya itu bisa hancur dengan lebur. Dan baru-baru ini Indonesia Jenderal Bintang 2 ya. Itu secara sekejap habis karirnya, habis masa depannya, Bisa habis. tumbang, Bang, ya. Iya, apalagi ini hanya ya jabatan semata bang kan. Kalau memang niat kita bagus dan bersih, insya Allah semesta akan merestui bang. Mestui. Nah ini gambarannya terakhir tadi keputusan dari Pengadilan Negeri sewaktu ke sidang yang ke-9, apalagi proses selanjutnya yang akan dilaksanakan? Agenda selanjutnya itu tanggal 27 April bang. Dalam 27 agenda April. pemeriksaan saya sebagai terdakwa bang. Mungkin ada di situ agendanya itulah pemeriksaan sebagai terdakwa, kenapa saya aksi, terus mengenai tentang penghinaan tersebut itu. Mungkin itu akan diulik lebih dalam oleh hakim dan jaksa. Belum pernah secara tidak di apa bang, tidak di sidang ataupun di luar ataupun ada diajak dialog begitu oleh Pak Gubernur, kok kayak seperti ini begitu, atau ada tidak pendekatan secara humanis yang telah dilakukan oleh Pak Gubernur? Tidak ada bang. Tidak ada sama Tidak sekali. ada sama sekali. Dulu pernah bang, ada 2 kali waktu gelar perkara bang ya, kuasa hukum sempat menghubungi kuasa hukum saya dan mengatakan gini, sebenarnya Pak Gubernur itu mau memaafkan, cuman beliau harus minta maaf. Lalu dibalas Sama oleh minta kuasa hukum kita, begini Pak, yang menjadi masalahnya sekarang klien saya itu sudah dilaporkan, itu proses sudah berjalan, bagaimana ceritanya dia meminta maaf? Waktunya sudah habis, agenda-agendanya banyak yang berantakan negara laporan, masa disuruh minta maaf? Iya. Dan beliau secara pribadi juga mengatakan bahwa terkait saya juga nggak mau mundur. Dan pada yang kedua, agenda pemeriksaan pelapor yaitu Samsul sendiri, jaksanya bisik-bisik lah sama kuasa hukum saya kan. Apa gimana bisik-bisik itu? Itu si Al-Qudri mau minta maaf nggak? Oh, Bayangkan itu kan seharusnya kata-kata itu tidak keluar dari omongan jaksa. iya. Beliau harus netral toh. Betul. Itu Banyak kali kejanggalannya bang ya. banyak kejanggalan bang. Tidak dan- hadir yang offline tadi. Dan majelis hakimnya itu hakim anggotanya berubah-ubah. Jadi yang terakhir ini majelis hakim anggota satunya itu, kalau boleh kita cerita rekam jejak, itu yang memutus bebas Pak Sapri Harto, dekan FISIP yang terkandung kasus pelecehan seksual pada mahasiswa itu. Ya tentu kita sebenarnya kita positif saja, cuman kan karena keganjalan demi keganjalan selalu hadir, tentu kita berasumsi lain, kita tentu secara manusiawi ya boleh-boleh saja lah punya dugaan. Betul. Ini kan praduga bang ya. Iya. Praduga. Iya. Ya fenomena menariknya pada hari ini luar biasa pihak kejaksaan memproses kasus abang, sedangkan kasus yang sedang dipermasalahkan benar-benar Iya. sudah jelas ada praduganya, ya itu tidak ada sama sekali ditindak lanjut begitu. Nah jadi kan ketimpangan yang sangat luar biasa kita lihat pada hari ini. Ini lebih menarik bang. Waktu Pak Gubernur hadir di persidangan secara online itu, Secara online. iya, kuasa hukum sempat menanyakan apakah pada kasus yang kami sangkakan itu di kejaksaan udah pernah diperiksa. Lalu Pak Samsul sendiri menjawab belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Padahal bang, surat perintah penyelidikan itu ditandatangani oleh jaksa pada waktu itu Mia Amiati tahun 2020. Bayangkan hampir 4 tahun ini bang, hampir 3 tahun, 3 tahun lebih lah bang. Masa sepanjang itukah pemprosesan kasus korupsi bansos itu? Masya Allah. Ini kan keganjilan bang. Karena gini bang, kita lihat bahwasanya inilah sebagai wadah kita di podcast HMPR pada hari ini, biarlah masyarakat menilai. Karena pada hari ini, mana tahu setelah podcast HMPR ini, abang sudah menjelaskan, banyak pada hari ini kan masyarakat sudah pintar semua pada hari ini bang, dapat menilai bagaimana proses-proses yang sudah abang jelaskan tadi, dapat menilai dan bisa menyuarakan melalui sosial media yang bahkan mungkin nanti sampai ke pusat begitu. Iya. Atau mungkin ada lagi hal-hal yang lain yang bersifat ganjil yang ingin abang ceritakan,
yang memang seharusnya tidak pantas untuk dilakukan selama proses yang terjadi ini begitu. Saya menjelaskan secara umum saja ya. Di dalam ada istilah inti yang dijelaskan di dalam buku. Saya lupa bukunya, cuman dalam mata kuliah saya dijelaskan ya. Equality before the law. Persamaan di muka umum. Jadi tidak ada Keadilan. orang itu harus sama di mata hukum. Itulah Bang kalau bahasa awamnya. Orang itu harus sama di muka umum, di mata hukum. Namun yang terjadi sekarang ini malah kebalikannya Bang. Hukum itu bukan diperuntukkan untuk memperoleh keadilan, untuk menciptakan ketertiban, untuk menciptakan peraturan. Namun hukum itu digunakan untuk mengadili ketersinggungan. Betul. Sangat jauh sekali Bang tujuan dari kita membuat hukum itu tersebut. Dan yang menjadi pelaku utama pada hari ini seharusnya yang menjaga itu Bang, yang menjadi pelopor, yang menjaga nilai-nilai demokrasi. Yang menjadi pelaku itu ya gubernur sendiri, penguasa itu sendiri yang seharusnya ya menjadi garda terdepan lah dalam menjaga nilai-nilai itu. Terlebih lagi Bang, ini negara demokrasi yang pada hakikatnya Bang, kita yang berkuasa karena suara kita berikan kepada gubernur. Ini suara kami, lakukanlah, bekerjalah, buatlah gebrakan. Namun nyatanya apa Bang? Rakyat yang memberikan mandat, rakyat yang memberikan kuasa tersebut malah dipenjarakan, malah dilaporkan. Ini kan hipokrit Bang. Jadi nggak salah Bang, orang di luar sana banyak skeptis, orang di luar sana banyak yang pesimis, ngapain lagi kita dengar itu omongan pejabat yang kampanye itu. Buktinya sekarang bagaimana? Riau Bang, kita lihat pada hari ini infrastruktur sangat luar biasa Bang dari segi lingkungan. Nggak usah lah kita bahas yang kesejahteraan dan lain-lain. Jalan saja Bang, seperti yang kita lihat yang pira-pira di Lampung itu Bang. Sebenarnya Provinsi Riau ini lebih parah daripada Lampung, jauh lebih parah Bang. Jalan provinsi saja yang rusak di Provinsi Lampung itu hanya 160-an kilometer Bang. Sedangkan di Riau 600 kilometer Bang. Luar biasa. Kira-kira melalui podcast ini apa nih pesan untuk Bang pada masyarakat? Tentu kita juga pastinya nanti melalui podcast ini diberikan dukungan-dukungan moral. Apa nih Bang pesan-pesan kepada masyarakat ataupun kepada ibu abang lah terkhususnya begitu terhadap kasus ini? Apakah Bang masih kuat atau bagaimana begitu kondisi emosional begitu? Karena pasti terganggu juga kan Bang. Kepada ibu jangan khawatir. Saya baik-baik ini saja seperti doa ibu. Tidak terhingga sepanjang masa. Dan saya akan kuat seperti doa ibu dan seperti sosok ibu itu sendiri. Jangan khawatirlah saya bagaimana di sini. Insya Allah saya akan tetap kuat. Saya akan tetap tabah dan saya akan tetap berusaha bagaimana saya bisa mengondisikan diri saya agar pundak saya ini kuat Bang. Bagaimana ya yang kita lawan ini penguasa Bang. Betul. Yang kita lawan ini penguasa, bukan rakyat biasa. Kalau penguasa ini kalau kita asumsikan pasti kita udah pikir kemana-mana nih Bang. Apa ini? Orang yang berkuasa, orang yang memiliki kekuatan. Sedangkan kita Bang, orang miskin, mahasiswa biasa. Dilaporkan lagi. Masya Allah. Terima kasih Bang Al-Qudri sudah hadir di podcast HMPR. Ini biarlah masyarakat yang menilai, kita tidak menjustis ini siapa yang salah siapa yang benar. Yang jelas dengan penjelasan-penjelasan Abang tadi terkait proses semuanya, ya nanti masyarakat akan menilai juga. Mana tahu nanti ada juga menjadi perhatian khusus kepada pejabat-pejabat publik lainnya yang mungkin untuk memberikan dukungan-dukungan moral. Pesan kami ya semoga Abang tetap semangat karena Abang juga merupakan sama elemennya sama kami, sama-sama menjadi mahasiswa, sama-sama jadi pemuda, tidak mundur Bang ya? Iya, tidak mundur. Karena dia yang sudah memulai genderang perang. Iya. Pesan untuk para masyarakat dan pemuda-pemuda juga yang bergerak pada hari ini, jangan semangat, hantam terus. Karena kebenaran itu tak akan tetap benar, nggak pernah salah. Gara-gara masalah ini jangan patah semangat, jangan patah takut, semangat. Karena ini mungkin bisa jadi gaya-gayanya untuk memberikan efek jerak kepada yang lain begitu. Oh tidak Bang, kita sudah jauh lah dari era-era itu Bang. Era-era kelam itu kita sudah jauh Bang. Jadi kalau masih ada pemimpin yang memakai cara itu ya tahun depan kita nggak usah pilih lagi pemimpin itu. Terima kasih kepada Bang Al-Qudri, semoga Bang selalu sehat selalu, diberikan semangat, diberikan moral yang kuat, tetap jaga ibadahnya apalagi sekarang bulan puasa. Insyaallah kalau memang orang-orang yang terzolimi itu berdoa pasti akan langsung nyampe kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih pada Bang Al-Qudri, terima kasih juga kepada rekan-rekan semua. Sekian podcast kita pada sore hari ini. Stay positif dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.